Jadi yang memang kata kuncinya adalah siklon tropis ini bukan bencana yang lazim terjadi di daerah tropis, tapi inilah kejadian yang kita hadapi sekarang, sehingga tadi dalam rakor di Kemendagri kami bersama Kepala BNPB dan Basarnas itu mendapat arahan ya Pak ya, bahwa sudah saatnya Indonesia juga bersiaga terhadap bencana siklon tropis. Ya. Tidak hanya bencana-bencana hidrometeorologi yang selama ini kita kenal. Next. Kemudian ini slide terpenting yang perlu saya sampaikan hari ini, bahwa periode pada November sampai Februari nanti, ini sekarang kita masuk Desember, bahwa ada ancaman terjadinya atau terbangkitnya bibit siklon di perairan selatan dari Indonesia. Mulai dari Bengkulu, kemudian Sumatera bagian selatan, di selatan Pulau Jawa, kemudian Bali, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua Tengah dan Papua Selatan. Ini adalah daerah-daerah yang rawan terjadinya bibit siklon yang dapat berkembang menjadi siklon tropis. Tentunya akan ada ancaman curah hujan tinggi, bencana hidrometeorologi, dan juga gelombang tinggi. Ya. Next. Ini sekedar gambaran Bapak Ibu sekalian, yang paling kiri itu adalah siklon tropis Cempaka di perairan selatan Jawa di Yogyakarta tahun 2017, ini kategori 1. Kemudian pada 2021 itu siklon tropis Seroja, itu di perairan NTT, dan kemudian kita menghadapi lagi di tahun 2025, yang tadinya di daerah utara terjadinya 24 tahun yang lalu ya. Pada tahun 2001 ini terjadi lagi siklon Senyar di Selat Malaka. Ini untuk yang Cempaka dan Senyar ini kategori 1, yang kategori 2 adalah siklon tropis Roja. Kita perlu bersiap juga apabila siklon tropis dengan kategori yang lebih tinggi, lebih kuat, itu terjadi pada daerah-daerah atau provinsi yang padat penduduknya. Ini kesiapsiagaan perlu kita siapkan mulai sekarang. Next. Di samping itu, BMKG bekerjasama dengan BNPB juga melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kebetulan kemarin kami hadir di Kuala Namu untuk memantau pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Intinya adalah untuk menjamin agar proses penyelamatan para korban, evakuasi, distribusi logistik itu tidak terganggu karena cuaca. Jadi ini ada dua hal yang dilakukan apabila kita ingin ada awan hujan yang bergerak ke daerah terdampak, itu dijatuhkan dulu di laut atau daerah yang lebih aman, atau jika dia terkumpul di atas daerah terdampak itu kita sebarkan CAO agar dia nanti menyebar dan tidak terjadi hujan. Jadi ada dua, menghambat hujan ataupun menghujankan di daerah yang tidak membahayakan. Saat ini ada operasi modifikasi cuaca yang dilakukan juga di Semeru untuk mencegah pyroclastic deposit di bagian hulu dari Gunung Semeru itu menjadi lahar dingin ketika ada hujan yang menjatuhi di sana. Itu juga dilakukan operasi modifikasi cuaca. Di Danau Toba juga sekarang tetap aktif dilakukan operasi modifikasi cuaca, karena permukaan airnya yang terus turun 1 cm per hari itu akan membahayakan biodiversity di sekitarnya dan juga dapat mengurangi efisiensi dari pembangkit listrik tenaga air di Asahan. Next. Ya, ini kira-kira penutup. Saya kira ini sudah saya bahas tadinya. Intinya Bapak Ibu sekalian bahwa ketika sekarang bulan Desember, Januari, Februari, karena puncak musim hujan masih di bulan Januari dan Februari, maka kewaspadaan perlu kita tingkatkan. Kemungkinan bibit siklon itu dapat terjadi sekarang di perairan selatan dari Indonesia. Ini yang perlu kita cermati bersama. Saya kira demikian untuk laporan awal Bapak pimpinan. Izin kami menyampaikan terkait dengan laporan pemantauan laporan BPK. Mohon lanjut ke slide berikutnya. Ya, kami sampaikan hasil pemeriksaan BPK semester 2 tahun 2024 di BMKG. Next. Ya, yang pertama kami sampaikan hasil pemeriksaan semester 2 2024. Next. Ya. Ini berdasarkan LHP nomor 20 tahun 2025, ada 15 temuan dan 31 rekomendasi. Ini khusus di tahun anggaran 2024 ya. Nah, dari 31 rekomendasi ada 9 rekomendasi terkait dengan keuangan dan non keuangan ada 22. Nah, ini dapat kita lihat pada B, tindak lanjut yang telah kami lakukan
Untuk keuangan dari 9 rekomendasi, 2 telah tuntas dan 7 dalam proses. Untuk non-keuangan dari 22 itu 17 tuntas dan 5 dalam proses. Jadi totalnya yang sudah tuntas dari 31 rekomendasi adalah 19, yang dalam proses adalah 12. Yang belum dilakukan tindak lanjut itu tidak ada. Kemudian juga dari 6 miliar 58 juta temuan keuangan yang harus disetorkan kepada bendahara negara itu telah disetorkan sekitar 1 miliar, di mana dapat kami sampaikan Bapak Pimpinan bahwa semua kewajiban dari staf BMKG yang harus mengembalikan dana itu sudah dikembalikan. Jadi kami juga sudah memproses kepada penyedia jasa untuk dapat melakukan pengembalian apabila memang telah tertuang dalam temuan atau laporan dari BPK. Next. Kemudian ini gambaran sejak tahun 2015 itu total ada 544 rekomendasi, jadi sejak 10 tahun yang lalu kami rekap, itu yang sesuai ada 461, kemudian sekarang naik di semester 1 2025 itu menjadi 480 yang sudah sesuai rekomendasi. Yang belum sesuai tadinya 56, sekarang meningkat karena kami menindaklanjuti semua rekomendasi yang belum ditindaklanjuti 26 itu sekarang menjadi kosong. Jadi semua sudah kami tindaklanjuti. Nanti kami laporkan sedikit tentang rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah. Jadi ini potret BMKG saat ini di mana kami masih terus memantau untuk rekomendasi yang belum sesuai. Ada 63 yang menjadi PR kami untuk dapat diselesaikan. Next. Nah ini yang tadinya sesuai meningkat dari 461 menjadi 480 dengan nilai total 179 miliar. Next. Kemudian yang belum sesuai ini meningkat karena ada yang belum ditindaklanjuti, kami tindaklanjuti sehingga naik ke atas menjadi belum sesuai. Next. Yang belum ditindaklanjuti sudah kami selesaikan, tidak ada. Terus lanjut satu lagi yang terakhir, ya ini ada satu yang tidak ditindaklanjuti dengan alasan yang sah karena sudah ada keputusan dari arbitrase bahwa tidak perlu membayar denda keterlambatan dan BPK telah memberikan verifikasi menerima alasan tersebut sehingga temuan ini dianggap tuntas. Next. Ya, ini adalah langkah-langkah strategis dalam penyelesaian rekomendasi BPK, ada 7 langkah. Kami menelaah temuan dan rekomendasi, menyusun rencana aksi, kemudian APIP dan Biro Umum Keuangan melakukan koordinasi unit kerja, bukti-bukti tindak lanjut juga kami kumpulkan, kemudian update rutin, tindak lanjut, pembahasan hingga melakukan evaluasi terus-menerus untuk penyelesaian rekomendasi dari BPK RI. Lanjut. Ya, kemudian kami masuk ke kinerja Bapak Pimpinan, sedikit lagi. Kami mendapatkan pada tahun 2024 itu ada 7 temuan dengan 8 rekomendasi. Ada 8 mungkin tidak kami baca satu persatu, tapi semua telah kami tindak lanjuti dan semua dalam proses Bapak Pimpinan untuk 7 temuan dan 8 rekomendasi yang disampaikan oleh BPK RI. Mungkin secara khusus yang tadi disampaikan Bapak Pimpinan dalam pembukaan pada poin 3.6, maaf. 3.6 bahwa pelayanan informasi MKG belum sepenuhnya efektif ya. Ini kami dapat menerima dan kemudian diberikan rekomendasi oleh BPK agar BMKG dapat mengidentifikasi stakeholders media yang tepat dan jelas agar informasinya tersampaikan dan merancang sistem pelayanan diseminasi informasi rutin dan peringatan dini. Kami sudah menyusun untuk rencana aksinya ada 11, tapi mungkin secara singkat saja saya bacakan, yaitu kita setelah selesai menyusun peta kebutuhan dan prioritas pelayanan, kita kembangkan sistem pelayanan dan diseminasi informasi yang kedua, kemudian kita kembangkan yang ketiga sistem informasi terkait PDIE dan penyempurnaan format konten informasi, kemudian yang keempat peningkatan koordinasi antar kedeputian, yang kelima peningkatan pemberian layanan informasi peringatan dini kualitas udara, kemudian yang keenam untuk INAT TWS, itu BMKG juga telah menyiapkan prosedur dan standar penyebarluasan informasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.